Apa yang harus apa yang kita lakukan sebelum Ramadan? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebelum Ramadan? Yang pertama, tarkul ma'asi wa dzunub. Tarkul ma'asi wa dzunub. Apa itu? Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tarkul ma'asi wa dzunub. Meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Nggak usah saya terangkan lah Bu ya, Ibu tahu sendirilah. Jangan tanya dosa yang mana, dosa yang mana. Pokoknya semua dosa tinggalkan. Yang marah, yang ghibah, yang menghina, yang mencela, yang mengutuk, yang melaknat. Yang sum'ah, yang ngungkit-ngungkit kebaikan. Yang somse, yang sombong. Yang kusrah. Pokoknya apalagi dosa-dosa besar Bu, naudzubillah min dzalik. Seperti zina, mencuri, membunuh, jelas itu. Termasuk durhaka sama orang tua. Termasuk nyakitin anak mertua. Pokoknya semua dosa maksiat tutup buku. Bengkulu, Semarang. Dulu, sekarang. Ini mohon maaf Bu Fitri, hanya sampai Bengkulu, nggak sampai Padang ini selain. Ini yang pertama. Bu, kalau kemaksiatan dan dosa masih kita lakukan Bu sebelum Ramadan ini, tidak kita hentikan, aduh Bu, akan memberatkan kita, mempengaruhi nanti ketika puasa. Entah ibadahnya, entah pelaksanaannya, kita akan keganggu. Tapi kalau sudah kemaksiatan dan dosa ini sudah kita tutup dan kita sudah tobat tentunya Bu, oh Masya Allah, nikmat itu. Yang kedua, ya, jadi sebelum Ramadan tadi apa? Tarkul ma'asi wa dzunub, meninggalkan maksiat dan dosa. Yang kedua, tazkiyatun nufus, membersihkan hati, membersihkan kalbu, membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Bu, penyakit hati yang perlu kita bersihkan perlu disebut nggak? Ya, kita sebut aja Bu ya. Apa penyakit hati yang perlu kita bersihkan? Yang pertama, pakai ABC aja Bu ya. A, al-kusulu fil ibadah. Itu penyakit hati. Malas dalam ibadah. Ibu pernah malas? Ada. Tanggal berapa? Enggak tahu sudah. Itu penyakit hati loh Bu. Malas dalam ibadah itu penyakit hati. Sebab kalau sudah malas tuh Bu, rembetannya banyak. Ya enggak? Bu, kalau malas nyuci aja Bu, nanti numpuk-numpuk. Akhirnya juga enggak maksimal lagi. Itu penyakit hati loh. Malas ibadah. Yang kedua, B, marah-marah. Ibu ini mohon maaf, panjenengan kalau tanya, panjenengan ini masih muda atau sudah tua? Sudah tua ya. Ibu ini nggak marah saja sudah tua juga. Bu, nggak marah saja sudah tua. Gimana kalau marah? Makanya ada hikmahnya Bu, ibu-ibu itu di bajunya itu kalau yang pakai kantong tuh bawa cermin kecil gitu loh Bu. Jadi pas marah tuh lihat itu. Kemudian penyakit hati yang harus kita bersihkan betul. Kadzib, dusta. Bu, biasanya suka berdusta suami apa istri sih? Dua-duanya parah banget dong. Tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Ini di majelis ilmu Bu, jujur aja deh. Lebih aman jujur Bu, daripada ibu jawabnya dengan nafsu. Bu, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Suami.
Kalau ibu bilang suami nggak apa-apa. Tapi terus saya tanya, dulu nemunya di mana? Hah? Di pengkolan. Dusta. Bu, perhatikan ya untuk kaitan dengan dusta ini. Innahu la yastaqimul abdu imanan. Seseorang tuh Bu nggak akan memiliki iman yang baik, iman yang benar, wa qalban saliman, dan hati yang baik dan bersih. Kalau dia tidak meninggalkan dustanya, kalau dia masih senang berdusta. Yang ngeri lagi Bu, kalau kita lagi puasa ini kita sengaja berdusta. Itu yang kata Nabi apa? Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat nilai pahala kebaikan puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Mohon maaf ya Bu ya. Semoga kita dan saudara kita yang lain juga dijauhkan, dihindarkan oleh Allah dari kebohongan, kedustaan di bulan Ramadan. Bu, mohon maaf. Berapa banyak pedagang yang dia mungkin di bulan Ramadan itu meraup keuntungan yang banyak, tapi sayang dia lupa ada kedustaan yang dia lakukan. Itu kan akhirnya dapat duit mungkin, tapi puasanya nggak dinilai oleh Allah, macam-macam. Ringan sekali deh Bu. Contohnya ibu ini buku bagus, padahal saya beli modalnya ini 15.000. Ini buku bagus loh Bu, berapa Ustadz? Misalkan, atau berapa? 25.000. Saya tawarkan 25.000. 20 ngapa? Aduh, modalnya aja belum dapat. Banyak nggak model praktik kayak gini? Nah, dan itu kita berlindung kepada Allah. Itu kalau lagi berpuasa Bu, puasanya nggak dapat apa-apa, melainkan hanya lapar dan haus. Yang bilang udah nggak cukup ya Pak. Iya. Modalnya belum dapat, belum cukup. Makanya yang jual es kelapa itu bisa nggak berkah. Ditulis jual es kelapa muda. Ibu kalau beli dapat kelapa muda atau kelapa tua? Itu dusta. Nah kalau gitu gimana? Ibu tulis jual es kelapa tua muda. Kadang dapat kelapa muda, kadang dapat kelapa tua, kadang yang beli muda, kadang yang beli tua banget. Bisa jadi viral tuh Pak. baru ada yang bikin kayak gitu. Iya kan? Ya memang paling aman jual es kelapa. Yang paling aman kan betul dia juga nggak tahu. Kadang dapatnya kelapa muda atau kelapa tua, tapi paling aman itu. Karena ketika dia mengatakan tulis es kelapa muda, harus kelapa muda betul. Nah, ini keberkahan ini masalahnya. Berapa banyak yang jual pakaian sudah dapat untung, aduh ini belum. Ini sama situ aja loh saya. Ini cuci gudang atau apa? Padahal dia udah ambil keuntungan. Hati-hati loh ini Bu. Bukan berarti kalau di luar Ramadan boleh berbohong, bukan. Ya kalau orang yang suka nawar Pak Ustadz, Ya. sampai melewati batas modal kita harus ngomong maaf ya nggak dapet ya. Ya gitu nggak apa-apa. Mohon Ya, maaf. emang nggak dapet, Ya nggak usah maaf. Silakan cari tempat lain. Oh jangan Pak. Loh, Bu, nih Bu, ini saya kasih tahu ya. Saya kan setiap tahun jual sapi kambing. Ini satu cerita. Ada nih telepon saya, Ustadz, saya nanti dari jamaah saya ada mau beli sapi Ustadz. Oh iya, alhamdulillah. Kira-kira ada fee untuk saya nggak Ustadz? Ada, antum dapat 500. Ya, harganya sekian. Sudah. Bawa nih jamaah ini. Malah nawar. Ya saya nggak melarang. Mohon maaf, kalau segitu belum boleh. Ini saya kan antum sudah nelpon, saya harga bandrol saja. Saya berpikir untuk pelanggan. Saya sudah dapat keuntungan Bu. Ya, tapi tawaran dia itu sebetulnya di bawah gitu loh. Ini aja, antum sama jamaah cari aja ke tempat lain, nggak apa-apa, nggak jadi nggak apa-apa. Tapi nggak usah malu kalau memang nanti nggak ada harus balik lagi, silakan, nggak apa-apa. Jadi ternyata dia mau dapat untung yang lebih. Jadi ceritanya itu jam 10 pagi gini ya. Terus akhirnya ya dia carilah ke tempat lain. Baru sekitar 15 menit atau setengah jam ada orang, kan belum terjadi transaksi. Ya.
nggak ada ikatan, nggak ada omongan, ada dagang. Ya, jadi waktu itu saya jual 21, saya tawarkan ini bagus ini insya Allah. Berapa Pak? 22,5. Saya tawarkan naikkan 1,5 juta. Udahlah Ustaz, lempeng aja lah. Ya, karena saya nggak kenal juga, hanya tulisan Ustadz Akhlis itu aja di banner saya itu. Ngantar ke mana? Lupa saya, kalau nggak salah ke Kampung Makassar atau mana. Ya insya Allah, dia saya jadi. Saya jual 21, saya udah kurangi 500 lah Bu. Istilah kan nggak laku ya Bu ya. Malah laku 22. Ya udah kita kasih tanda kan, kwitansi. Habis duhur ini datang. Ustadz, jadi Ustadz yang tadi ada maafan enggak bisa. Loh kenapa Ustadz? Sudah dibeli orang. Penasaran di berapa? Laku 22. Masa Ustadz? Ngapain saya bohong? Pengukurannya saya sendiri nggak ada untungnya, nggak ada berkah saya kalau bohong. Ini mau tahu nih kwitansinya. Antum serakah saya bilang gitu. Orang antum nunjukkan aja sudah dikasih 500 nggak ngapa-ngapain deh Bu. Jadi dia tuh pinginnya mau dapat yang lebih lagi. Ya bagi saya sih tidak masalah. Wong saya yakin rezeki Allah kasih kok. Nah saya nggak perlu bohong, ngapain harus bohong? Dan saya sudah mengalami berapa kali gitu tuh. Ustaz tolong dong cariin saya. Waktu itu zaman berapa tahun yang lalu, sekitar 8 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Masih sapi minta yang sapi harga 7 juta Bu. Nggak ada, saya nggak janji, saya bilang gitu. Qadar Allah, pas mau berangkat itu ada satu spesies sapi yang apa namanya, yang belum, yang bisa ditempatin. Ada orang, Pak tolong dong Pak Ustadz, saya pas di sana juga bawa sapi saya nih, udah dibawa aja nanti bayarnya habis. Jadi saya free gitu loh Bu. Saya pikir dia juga butuh uang ya, tapi enggak, tolonglah gitu, minta tolong gitu. Bismillah lah, Bismillah. Ada yang ibu memang pesan minta 7 juta. Saya bawa Bu. Ya saya begitu turunin, aduh nyanyi Bu. Ini kok sapinya kecil ini. Ibu nggak usah mencela. Ibu kan minta yang harga sekian. Saya sudah tahu. Saya sudah survei ke teman-teman yang di Kalimalang dan semana itu Bu. Nggak ada yang harga. Paling murah itu 8 juta, 8,5. Nggak ada deh nemu yang 7 juta. Bu nggak usah gitu. Kan Ibu pesen nggak jadi juga nggak apa-apa kok. Harga segitu dari saya adanya sapi ini. Udah tuh. Wah karyawan saya Ustaz itu gimana sih muridnya gitu. Istighfar kamu nggak boleh. Nggak boleh gitu dah. Yakin nanti gak laku. Besoknya Bu ada orang bawa mobil sendiri dari Tanjung Priok itu. Kita tawarin 9 juta. Saya mau Ustaz. Ya, tapi saya minta, kami berdua minta fee ya. Gini, harganya tetap 9 juta saya dalam kasih. Saya kasih hadiah antum biar berkah. Kalau enggak nanti kan main harga gitu kan. Karena dia berdua langsung dinaikin gitu. Jadi kita tuh nggak usah ragu Bu. Kalau jujur yakin Allah kasih kemudian. Makanya kalau kita usaha dalam hidup ini utamakan apa? Jujur dan keberkahan. Udah nggak usah direka-rekayasa. Kalau dari rekayasa kan masalah kan Bu. Seperti ungkapan itu. Kalau cinta sudah direkayasa, masalah. Ya nggak Buridin? Tahu Buridin tuh. Astagfirullahaladzim.